Gadis ini menjadi saksi bisu awal mula penjajahan Palestina oleh Zionis Israel. Bahkan satu keluarga dan anak kecil dibantai di depan gadis ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe dulu ya. Pada tahun 1948, hiduplah seorang gadis yang sudah mulai beranjak dewasa. Gadis ini merupakan anak dari wali kota yang ada di sebuah kota kecil di Palestina. Gadis ini sangat pandai dan juga sangat suka belajar, sehingga gadis ini ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kota yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan sang ayah. Sang ayah malah menyuruhnya untuk menikah saja daripada harus melanjutkan sekolah. Perseteruan antara anak dan ayah sudah berlangsung lama. Bahkan, ketika gurunya menasehati sang ayah, ayahnya tetap tidak mengizinkan untuk sekolah lagi. Gadis ini memiliki teman dekat yang sangat baik. Dia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya di kota. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Bahkan mereka sering curhat tentang kehidupan masing-masing dan cita-cita mereka. Pada saat bermain, datanglah pasukan Inggris yang merupakan sekutu Zionis Israel, berpatroli hampir ke setiap sudut kota. Kedatangan mereka disambut riuh oleh anak-anak Palestina yang dilempari dan ditembaki dengan mainan anak-anak. Pada saat kembali ke rumah, gadis ini melihat ayahnya berbicara dengan pamannya. Dalam percakapannya, ternyata pamannya ingin membawa ibu tirinya untuk menengok neneknya yang sedang sakit berat. Di sela percakapannya, ayahnya selalu membahas tentang pernikahan gadis ini. Hal tersebut yang membuat gadis ini semakin kesal terhadap ayahnya. Terlebih, keesokan harinya ada seorang pemuda yang datang untuk melamar, membuat gadis ini semakin marah kepada ayahnya. Tapi, siapa sangka ayah gadis ini menolak lamaran pemuda tersebut dan malah memberikan formulir pendaftaran untuk melanjutkan sekolah di kota. Tak ayal, gadis ini teriak kegirangan dan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Hayo, siapa di sini yang sayang ayah? Jangan lupa like and subscribe dan tulis di komen-komentar aku sayang ayah ya. Pada waktu yang sama, datanglah para pejuang Palestina untuk meminta bantuan kepada sang ayah yang merupakan wali kota untuk melawan Zionis Israel dan sekutunya. Namun, hal tersebut belum disetujui oleh sang ayah dan meminta para pejuang untuk sabar menunggu bantuan datang dari negara Arab lainnya. Besok paginya, ayah gadis ini membuat tembok baru untuk memperkokoh tembok yang lama di rumahnya. Entah apa yang dipikirkan oleh sang ayah sehingga harus melakukan hal tersebut. Saat gadis ini sedang bermain dengan sahabatnya, tiba-tiba suara ledakan terdengar dari arah perumahan, sehingga membuat mereka berlari menuju rumah. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka kaget karena keadaan sedang keos dan masyarakat berhamburan ke sana kemari untuk pergi menyelamatkan diri. Ternyata tentara Zionis Israel sudah mengepung dan berusaha mengambil alih daerah tersebut. Tak lama datanglah orang tua sahabatnya mengajak untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sang ayah merelakan anak gadisnya dibawa pergi. Namun baru beberapa menit perjalanan, gadis ini selalu memikirkan ayahnya dan memutuskan untuk berhenti dan kembali kepada sang ayah, sehingga membuat gadis ini dan temannya berpisah. Lalu sang ayah membawa gadis ini pulang ke rumahnya dan meminta gadis ini untuk bersembunyi di gudang yang telah disiapkan. Sedangkan sang ayah akan ikut berperang dengan para pejuang untuk melawan Zionis. Dengan memelas, gadis ini memohon kepada ayahnya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Tetapi setelah diberi pengertian, akhirnya dengan berat hati gadis ini bersedia untuk menunggu ayahnya. Beberapa jam sudah berlalu, tetapi sang ayah belum juga menjemputnya. Sehingga untuk bertahan hidup, gadis ini hanya memakan buah kurma dan manisan, serta sebuah lampu minyak yang digunakan untuk penerangan. Besoknya, gadis ini mendengar suara bising di luar. Gadis ini menyangka itu adalah ayah yang akan menjemputnya. Ternyata itu hanya sebuah bom asap yang membuat gadis ini terbatuk-batuk. Sehingga gadis ini harus menutupi semua celah yang ada di ruangan. Gadis ini sangat ketakutan karena suara tembakan dan bom semakin hari semakin banyak.
Cadangan makanan yang ada di ruangan semakin berkurang dan minyak yang digunakan untuk penerangan juga semakin sedikit. Gadis ini bukan tidak mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut, tetapi setelah beberapa kali dicoba, ruangan tersebut tetap terkunci. Hari itu hujan pun datang, membuat gadis ini kembali bersemangat dan menampung banyak air karena selama ini dia hanya minum air manisan. Saking banyaknya minum, gadis ini kebelet buang air kecil dan terpaksa gadis ini buang air kecil di pojok ruangan. Saat keadaan sedang sepi, tiba-tiba datanglah seorang kepala keluarga masuk ke halaman rumah. Kepala keluarga ini membawa serta anak dan istrinya yang sedang mengandung. Bahkan sang istri melahirkan di halaman rumah. Gadis ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berteriak meminta tolong untuk membukakan pintu ruangan yang terkunci. Namun, tiba-tiba tentara Zionis pun terlihat mendekat. Kepala keluarga menyuruh anak dan istrinya segera bersembunyi. Saat tentara Zionis tiba, kepala keluarga berusaha menyembunyikan keluarganya. Namun, ketika melihat darah bekas melahirkan, tentara Zionis pun curiga dan menggeledah, sehingga ditemukan anak, istri, dan bayi baru dilahirkannya. Tentara Zionis tidak datang sendirian. Mereka bersama pengkhianat yang kepalanya ditutupi kain. Lalu, siapakah pengkhianat ini? Ternyata pengkhianat itu ayah gadis ini. Dia meminta untuk tetap bersembunyi sampai mereka pergi. Walaupun si ayah berusaha menghalangi, namun dengan kejamnya mereka membantai semua orang, bahkan anak kecil, dan hanya menyisakan bayi yang baru dilahirkan. Bayi tanpa dosa ini pun akan ditembak mati oleh tentara Zionis. Namun ketika akan menembak, tentara Zionis ragu dan tak tega untuk melakukannya. Akhirnya tentara itu pun pergi meninggalkan si bayi dan segera pergi menyusul pasukannya. Melihat bayi yang ditinggalkan membuat gadis ini berusaha sekali lagi untuk membuka pintu tersebut. Namun sekuat tenaga pun mencoba, pintu tersebut tetap tidak terbuka. Gadis ini hanya bisa menemani bayi tersebut dari balik pintu sampai bayi tersebut tidak menangis lagi, yang menandakan bayi tersebut sudah meninggal. Dengan sisa tenaga yang ada, gadis ini mencari sesuatu di setiap sudut ruangan, dan dari dalam karung gadis ini menemukan sepucuk senjata api. Senjata api itu pun digunakan untuk membuka pintu, dan alhasil pintu itu pun terbuka, dan untuk pertama kalinya gadis ini berjalan keluar. Ketika berjalan, sepintas melihat bayi yang sudah tidak bernyawa. Kemudian berjalan dan terus berjalan sampai jarak yang sangat jauh. Sampai di suatu tempat yang bernama Syria tanpa tahu lagi keberadaan ayahnya.